Berawal dari sebuah mimpi untuk memperkenalkan produk kreativitas bernilai ekonomis dari bahan baku pohon kelapa, sepasang suami istri di Desa Pinenek, Kabupaten Minahasa Utara, mencoba peruntukan untuk memulai usaha produksi souvenir dan barang rumah tangga lainnya. Merintis usaha sejak tahun 2017 dari rumah pribadi mereka, Ambrosius Montolalu dan Dia Sri Utami terus berinovasi menghasilkan produk berkualitas dengan memanfaatkan bahan baku seperti sabut kelapa serta batok kelapa. Keduanya telah menghasilkan beragam produk, mulai dari souvenir cantik beragam bentuk, hiasan untuk dinding dan meja rumah, sapu dan keset dari sabut kelapa, hingga perhiasan untuk perempuan dari memanfaatkan limbah pohon kelapa. Sayangnya di tengah pandemi COVID-19, usaha keduanya sempat terpuruk lantaran sektor pariwisata mengalami kelusuhan, di mana pangsa pasar utama produk yang mereka hasilkan adalah wisatawan. Tak mau patah semangat, keduanya pun memutar otak untuk menghasilkan produk lain dari bahan baku kelapa, agar usahanya tidak mati suri diterpa kondisi sulit. Pasangan suami istri ini pun akhirnya mengelola sabut kelapa menjadi pot bunga lantaran banyak warga yang memulai hobi baru menanam bunga di halaman rumah sebagai dampak anjuran work from home. Dijual dari harga Rp20.000 hingga Rp30.000, pot bunga dari sabut kelapa ini menjadi produk paling diburu orang di masa pandemi COVID-19. Ternyata Desa Pinenek ini mempunyai potensi yang luar biasa yang tidak banyak orang meliriknya. Kami melihat bahwa sabut kelapa maupun tempurung kelapa itu sebagian besar masih menjadi limbah. Nah, kami harus putar otak gimana kira-kira limbah ini bisa menghasilkan rupiah. Akhirnya kami mencoba, istri terutama, pertama mencoba membuat kerajinan berupa bunga. Seiring berjalannya waktu, produknya semakin bagus dan ternyata mulai bisa dilirik oleh orang. Nah, dari situlah berawal akhirnya kami berpikir kenapa ini tidak dijadikan sebuah mimpi untuk menjadikan Desa Pinenek ini desa paling tidak kerajinan dari bahan sabut kelapa. Selain menghasilkan pot bunga di masa pandemi COVID-19, Ambrosius dan istrinya masih memproduksi sejumlah souvenir, meski dalam jumlah terbatas atau berdasarkan pesanan yang masuk. Usaha mikro kecil menengah yang mereka geluti meski terdampak corona, namun masih bisa disiasati dengan terus berjuang menghasilkan produk inovasi agar tetap bertahan. Yana Mega Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ya, baik, kita sudah melihat bersama-sama videonya. Sudah bersama dengan kita Mbak Uut dan Mas Ambrosius. Ya, monggo untuk Mas Ambrosius dan Mbak Uut, boleh kita langsung saja mendengarkan materi. Ya, terima kasih. Shalom. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Pertama-tama ya kami berterima kasih jikalau di sore hari ini dari panitia dan pengurus Persekutuan Alumni Gamaliel memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk kami bisa berbagi kisah tentang perjalanan usaha kami. Mungkin tadi Mbak Putri, salam kenal Mbak Putri. Mbak Putri sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang tips, tentang cara-cara mungkin untuk memulai usaha supaya kita tidak takut. Kalau kami mungkin lebih kepada men-sharingkan apa yang kami lalui, yang kami berharap yang sharing ini bisa memberikan insight atau memotivasi rekan-rekan untuk bisa memulai usaha yang sama karena ini potensinya sangat besar sekali, ataupun terinspirasi untuk melakukan usaha yang serupa tapi berbeda mungkin ya. Jadi ini tema yang sangat menarik yang berkaitan dengan lingkungan. Sepertinya Mas Tanjung memang jeli untuk melihat ini memang
menjadi isu yang bahkan diangkat, lebih sering diangkat oleh pemerintah, bahkan secara internasional, untuk kita lebih menjadi lebih ramah lingkungan ya. Jadi untuk merintis usaha Green Creative Partnership. Ya, izinkan kami mengambil subtema yang sesuai dengan usaha kami saat ini yang kami geluti, yaitu emas yang tersembunyi di balik limbah sawit kelapa. Kenapa kami sebut ini emas yang tersembunyi, padahal limbah, padahal sampah. Ini tergantung, tadi disampaikan Mbak Putri ya, tergantung dari sudut pandang kita. Kejelian kita untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Bisa itu sebuah persoalan, bisa juga itu sebuah peluang dan juga potensi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang dari Sulawesi Utara, dari Manado, atau pernah berkunjung ke Sulawesi Utara, bisa slide selanjutnya Mas Tanjung atau siapa yang mau operasikan. Jadi terhampar banyak sekali pohon kelapa. Mulai dari kalau kita naik pesawat turun menuju ke bandara, di bawah itu yang dilihat memang hutan kelapa, sudah bukan lagi kebun, tetapi hutan kelapa. Itu sebuah potensi yang sangat besar dari Sulawesi Utara. Termasuk lokasi di tempat kami tinggal saat ini, kami tinggal di desa kecil, di desa yang mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu memang aksesnya agak sulit. Belum ada angkot di tempat kami, adanya oto penumpang, jadi masih pick up begitu ya. Jadi memang cukup terpencil. Desa kami, desa kecil, sekitar 1,5 jam dari Manado. Kalau sekarang ada tol ya, jadi lebih cepat. 1,5 jam. Dan next, kalau mungkin sudah pernah mendengar ya teman-teman di media massa tentang Likupang, salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Diharapkan memang bisa menjadi Bali kedua. Ini sebuah anugerah bagi kami, karena memang Sulawesi Utara ini, bahkan saya pribadi sangat jatuh cinta, sehingga memutuskan untuk memang yakin untuk tinggal di sini, karena salah satunya juga karena keindahan alamnya. Sangat murni, udaranya sangat sejuk sekali, dan peluangnya itu yang sangat besar sekali. Next. Nah, desa kami ini, keunikan yang lain, kami berada di ring 1 areal pertambangan emas yang dikelola oleh PT MSM, PT TTN. Ini isu lingkungan lagi yang kami coba petakan di sekitar tempat tinggal kami, bahwa ada potensi pohon kelapa, tetapi ada juga tantangan dari lingkungan, yaitu adanya pertambangan emas di sana. Kami mencoba juga memetakan jikalau ada tambang ini, satu sisi memang dibutuhkan oleh masyarakat karena menyediakan banyak lapangan kerja, infrastruktur, fasilitas semakin bagus dengan adanya tambang, dan juga perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Ya, walaupun memang masih banyak yang menjadi petani kelapa, tetapi banyak juga yang menjadi karyawan dari perusahaan tambang. Tetapi juga ada kendala, nanti setelah kontrak karya tambang ini berakhir, maka akan muncul permasalahan-permasalahan sosial seperti pengangguran. Dan memang di sini budayanya yang itu juga menjadi satu keterpanggilan bagi kami untuk meneguhkan hati dan tekad kami untuk berkarya di desa kecil ini. Masih banyak yang bermasalah dengan ya penyakit masyarakat ya, masih banyak yang menyabung ayam, masih banyak yang berjudi, masih banyak yang mabuk-mabukan, ya permasalahan klise yang ada di Sulawesi Utara sebetulnya. Tapi kami ingin mengambil untuk sedikit saja memberikan andil untuk mentransformasi masyarakat yang ada di sekitar kami. Next. Mungkin slide berikutnya ya. Saya ajak teman-teman untuk sedikit melihat video tentang ini salah satu bagian dalam proses pengolahan kelapa. Proses pengolahan kelapa menjadi kopra. Ini kebetulan milik om kami, ini pekerja om kami. Jadi yang dimanfaatkan adalah dagingnya.
airnya dibuang. Padahal sebetulnya bisa jadi nata de coco, itu sebetulnya bisnis yang lain juga, tetapi kami tidak ingin masuk ke ranah sana. Yang kami lihat, kami cermati adalah banyaknya sabut kelapa yang dibuang. Banyaknya juga batok kelapa yang dibuang. Memang sebagian petani kelapa mengolah batok menjadi arang, tapi masih banyak yang hanya membuang begitu saja. Jadi bagi kami itu adalah sebuah peluang. Jadi dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, kami semakin tergerak ketika dihadapkan dengan banyaknya limbah sabut kelapa. Sebetulnya apa sih yang Tuhan ingin kami kerjakan bersama sebagai suami istri? Ya, sedikit cerita bahwa kami dulu sebelum menikah memang mencari tahu, karena kami pacaran jarak jauh ya. Dia di Pinenek, saya di Semarang. Kalau mau bertanya ceritanya bagaimana, nanti lain kali, karena pasti ceritanya akan panjang sekali. Singkat kata, pokoknya ketika kami akan menikah, ada pertanyaan, siapa mau ikut siapa? Saya waktu itu sudah bekerja di Semarang, apakah calon suami waktu itu akan ikut saya ke Semarang mencari pekerjaan, sementara dia sudah ada pekerjaan di sini, walaupun wira swasta ya di sini ya, ataukah saya yang ikut ke Pinenek. Nah, ketika sebelum menikah, saya sempat berkunjung ke sini untuk memastikan kondisi di sini, dan memang saya terpukau dengan keindahannya. Saya melihat potensi kelapanya, saya melihat isu lingkungannya, persoalan sosial masyarakatnya, yang itu akhirnya, oh, sepertinya Tuhan memang menggerakkan untuk saya secara pribadi, untuk melepaskan kenyamanan saya, betapa tidak di Semarang yang begitu, Mbak Putri ya, Semarang kota, saya di Peterongan Mbak, ya, begitu nyamannya, akses kemana-mana oke, HP sinyal nggak masalah. Terus saya datang ke desa terpencil di sini, sinyal aja adanya cuma Telkomsel, itu pun kalau mati lampu ya mati sinyal. Ini puji syukur, puji Tuhan, sinyalnya bagus, listrik baik. Kemarin sempat mati 24 jam. Jadi itu yang mendasari, berbagai hal yang mendasari, akhirnya kami sepakat membulatkan tekad, iya sepertinya saya yang akan ke Pinenek. Sepertinya Tuhan ingin kami mengolah sabut kelapa ini menjadi sebuah usaha yang bukan hanya berdampak kepada kami, tetapi juga kepada pemberdayaan masyarakat untuk juga melayani. Jadi model kami melayani ya ini dengan melakukan aksi nyata di sosial. Mungkin suami bisa meneruskan. Nah, saya ceritakan sedikit tentang foto-foto ini. Jadi setelah kami menikah, kami mengikuti pelatihan di salah satu CV yang ada di Jogja. Nah, kebetulan beliau yang punya CV ini pernah melakukan pelatihan di Desa Pinenek untuk masyarakat di Lingkar Tambang, yaitu membuat kokomes atau jaring sabut kelapa. Ini untuk apa? Untuk digunakan oleh pertambangan sebagai media reklamasi untuk bekas lahan tambang. Jadi kami datang ke sana, pelatihan 2 hari. Jadi ceritanya kami bulan madunya di tempat pelatihan. Setelah kami dapat ilmu, kami punya harapan besar bahwa setelah kami kembali ke Pinenek, kami akan memulai usaha ini, akan menggerakkan begitu banyak masyarakat, dan itu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Akhirnya kami pulang dengan harapan besar. Nah, ini adalah pemanfaatan kokomes atau kokonet untuk reklamasi lahan. Tampak di gambar itu adalah bekas bekas tambang yang itu memerlukan kokomes supaya itu tidak terjadi erosi. Itu gunanya kokomes untuk itu. Nah, setelah kami pulang, apa yang kami temui? Yaitu sebuah tantangan besar di awal kami memulai usaha. Setelah kami hitung, ternyata kami memerlukan modal yang
lumayan besar bagi kami. Kisaran 250 juta untuk memulai usaha yang besar ini. Mesinnya begitu mahal. Belum peralatan-peralatan pendukung, belum lagi modal kerja. Kalau kami melibatkan banyak orang, pasti membutuhkan untuk membayar gaji mereka. Kemudian waktu itu kami belum punya jaringan. Kami waktu itu membuat proposal, menunjukkan ke rekan, ke saudara, dan beberapa pihak, tapi mungkin bagi mereka itu baru sebatas ide. Jadi ya akhirnya sudah kami simpan dulu mimpi kami untuk pemberdayaan masyarakat, untuk usaha Kokomes ini, karena tadi itu modalnya besar, kami tidak punya modal, kami tidak punya siapa-siapa untuk membantu kami dalam hal permodalan. Akhirnya kami mencari usaha yang lain, apalagi saat anak kami lahir harus membeli susu, membeli pampers dan sebagainya. Jadi kami sempat menjual abon cakalang waktu itu, menjual baju bayi yang kami beli dari Jawa dengan harga murah, kemudian kami jual di sini. Itu semata-mata untuk supaya kami bisa bertahan. Tetapi mimpi kami untuk pemberdayaan masyarakat itu masih kami gantungkan di langit. Oke, next. Nah, akhirnya Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada kami. Suatu hari saat kami jalan-jalan, kami melihat sebuah pabrik pengolahan sabut kelapa yang mereka mengolah sabut, membuat jadi coco fiber untuk diekspor ke China. Kebetulan pabrik itu terbakar dan kami mencoba masuk ke dalam, bertanya ke pemiliknya, kira-kira bisa enggak kami membeli beberapa sabut yang tidak terbakar. Nah, waktu itu puji Tuhan kami diberi kesempatan untuk mendapatkan 100 kilo waktu itu dengan modal 300.000. Jadi sekilonya 3.000. Itu bagi kami lumayan besar. Kami pikir siapa tahu ini bisa menjadi jalan bagi kami untuk memulai usaha Kokomes. Kami berpikir sabut ini kami bawa pulang ke rumah, 100 kilonya, kami buat tali, kami buat jadi jala, kemudian ini yang menjadi contoh untuk kami tawarkan misalnya ke perusahaan atau siapa yang bakal menjadi rekan bisnis kami. Tetapi apa daya setelah kami hitung, ternyata maksimal uang yang bisa dihasilkan dari Kokomes dengan 100 kilo sabut ini hanya sejumlah 2 juta. Itu masih jauh dari 250 juta. Akhirnya mau diapakan sabut yang sudah ada di tangan ini? Akhirnya waktu itu Tuhan memberikan kreativitas kepada kami, istri terutama diberi hikmat oleh Tuhan untuk mencoba. Kira-kira sabut ini bisa enggak dijadikan hiasan? Bisa enggak dijadikan bunga? Akhirnya setelah uji coba beberapa kali, akhirnya bisa dilihat hasilnya bunga yang boleh menjadi hiasan untuk interior rumah. Dan puji Tuhan dari awal ini orang mulai tertarik, orang mulai membeli. Akhirnya itu yang seperti saya sebutkan dalam video tadi, bahwa inilah yang menjadi titik awal. Ternyata ini bisa dijadikan usaha, ini bisa dijadikan batu loncatan untuk usaha yang lebih besar lagi. Slide selanjutnya, iya. Jadi ini contoh bunga-bunga yang kami buat ini dari sabut kelapa yang kami warnai. Kami pengennya warna alam, Mbak Putri, tapi memang unik sekali ini sabut kelapa. Dia punya getah, yaitu tarik menarik dengan warna. Kami sudah coba pakai secang, pakai manggis, warna-warna alam, yang bisa hanya satu, kunyit. Yang kuning itu sudah kunyit. Tapi untuk warna merah, hijau, dan ungu, kami masih menggunakan warna tekstil. Karena memang itu tadi, keunikannya sabut memang dia tarik-menarik dengan warna. Mungkin ya di luar room ini bisa berbagi mungkin ya Mbak ya.
Oh, saya baru untuk barusan ngomong pewarnaan tadi alam. ke itu Mbak. Jadi justru kami pernah menggunakan ini sabut kelapa sebagai bahan pewarna. Itu bagus banget dan kuat. Warna yang kelapa Coklat ya? muda, pink, kelapa yang tua coklat, dan itu kuat. Kami udah ngecek Oh, di mantap. jadi nggak usah pakai secang, nggak usah, dan kunyit itu tidak terlalu awet. Nanti di luar konteks. Iya, iya. Itu bisa dijelaskan nanti ya, Mbak ya. Kita bisa diskusi sendiri ya. Jadi ini awalnya ya karena berusaha untuk bagaimana yang ada di ide bisa dituangkan, ya itu yang kami coba lakukan. Jadi daripada ini sabut kelapa hanya didiamkan, yang sudah kami beli ini didiamkan, lebih baik kita lakukan sesuatu sehingga dia bisa bernilai jual lebih. Dan itu yang kami lakukan. Cukup banyak yang terjual. Slide berikutnya. Nah, ketika kami merasa, aduh sepertinya bisa ini bikin bunga dari sabut kelapa, ternyata ada challenge lain yang muncul. Dan bagi kami saat itu memang challenge ini adalah sebuah batu pijakan untuk kami bisa lebih naik lagi ya. Jadi ada permintaan pasar yang berbeda dengan yang sedang kita lakukan. Kami kan harapannya, Bu, pesan bunga, Pak, pesan bunga jumlahnya sekian banyak, bla 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 bla, sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ternyata tidak. Jadi pada waktu itu ada pesanan bunga wisuda Politeknik Negeri Manado sebesar sebanyak 900 buah dalam waktu hanya 3 minggu. Nah, sementara kami waktu itu hanya kami berdua dibantu 3 orang. Rasa-rasanya tidak mungkin. Ya, kami bisa bilang, maaf Pak, tidak bisa, atau kami mau mengambil. Nah, disinilah kami berpikir bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan kami di sini, ini sebuah peluang bagi kami. Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan menyertai. Dan bagi kami ya, antara nekat dan iman ini kan tipis sekali. Jadi kami mengimani nekat ini sebagai sebuah langkah iman. Bahwa kami bisa. Dan kami memang waktu itu membuat sebuah keputusan besar. Kami meng-hire sekitar 20 ibu-ibu yang belum bisa apa-apa. Kami harus latih, kami harus membagi tugas karena memang prosesnya banyak ya untuk menjadi satu bunga. Dari mulai membersihkan sabutnya, kemudian merebus, mewarnai, menjemur, sampai merangkai, itu prosesnya banyak. Dan tidak semua memang punya sense of art ya, jadi itu kami harus jeli melihat ini kami taruh di mana, ini kami letakkan di mana. Ada yang akhirnya tidak bisa apa-apa juga, tapi tidak masalah bagi kami waktu itu. Jadi akhirnya dalam waktu 3 minggu kami bisa menyelesaikan, tapi di tengah proses menyelesaikan itu, ini juga bagian dari pertolongan Tuhan ya, ada sedikit permasalahan dengan senat mahasiswanya sehingga diturunkan pesanannya dari 900 menjadi hanya 500. Tetapi justru ketika diturunkan itu akhirnya kami bisa mencapai target. Kalau waktu itu tetap 900 ya mungkin kami tidak akan bisa. Kami akan one prestasi ya. Kami akan ingkar janji dengan yang kami iakan di awal. Tapi di sisi lain ya secara ekonomi kami merugi. Karena otomatis bahan yang kami beli ya sejumlah 900, kami persiapkan ya 900 bunga, walaupun memang belum dirangkai semua. Tapi bagi kami ini bukan sebuah halangan ya, tetapi sebuah kesempatan untuk kami belajar. Ya kami mengingat sabda Tuhan ya, sabda Yesus kepada Petrus ketika mereka berada di Tiberias ya, di pantai Tiberias untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Ya bagi kami seperti itu. Jadi sudah, kalau bahasa Jawa ya kadung nyemplung apa itu sampai lupa ya. Pokoknya nyebur sekalian. Kalau sudah terlanjur basah, nyebur sekalian. Jadi bagi kami ini bukan sebuah kegagalan, tetapi sebuah pelajaran untuk kami belajar sesuatu. Slide berikutnya. Ini juga bagian dari challenge. Jadi ada yang menantang kami, bisa enggak bikin pohon Natal dari sabut kelapa? Pohon Natal dari sabut kelapa enggak pernah terpikirkan. Tetapi kami belajar untuk berkata, kami coba lebih dulu. Kami tidak langsung menolak, walaupun belum ada dalam bayangan. Kami coba lebih dahulu. Dan ketika kami coba, ternyata bisa.
dan ternyata dia puas. Ada yang suka original, ada yang suka dengan hiasan. Dan puji Tuhan, setiap bulan Desember produk pohon Natal kami dengan berbagai bentuk, berbagai ukuran ya, itu cukup diminati di setiap bulan Desember. Jadi itu suatu keberhasilan bagi kami dalam kami menanggapi sebuah tantangan, sebuah challenge. Demikian juga dengan tas ini ya, bisa kembali tas yang di sebelah ini itu hiasannya dari sabut kelapa. Ada ibu-ibu dari TNI Angkatan Darat datang bawa tasnya polos. Dia bilang, bisa nak ini dihias dengan sabut kelapa? Kami pikir bagaimana caranya ini gitu ya. Sementara di dalam sudah ada dalamannya ya. Wah, kami harus cabut dulu dalamannya gitu. Tapi bagi kami ini challenge untuk kami justru naik, untuk kami lebih mengasah skill kami. Jadi itu berani menjawab tantangan itu bagian dari sebuah usaha. Berikutnya, slide berikutnya. Ini produk aksesoris kami di awal-awal ya. Di awal-awal ketika kami memproduksi bunga besar, kami mencoba datang ke toko-toko souvenir di Manado. Soalnya kalau kami pasarkan hanya di desa, ya yang beli ya orang tertentu dan biasanya tidak repeat order. Jadi salah satu cara ya expand ya. Kami ke toko-toko souvenir, ada beberapa toko souvenir kami datangi. Sebagian besar mereka berkata bahwa bunga kami, produk kami terlalu besar. Karena rata-rata wisatawan ingin cenderamata yang mungil, yang kecil, yang mudah dibawa masuk ke bagasi, tidak repot, tidak rusak juga. Atau kalau dikirim ke orang yang dituju tidak rusak. Jadi mereka mengharapkan kami untuk membuat produk yang kecil. Dan kami waktu itu, aduh terus bagaimana ini? Nah, sekali lagi kami mau menangkap peluang pasar itu dan kami meminta Tuhan memberikan hikmat. Dan jadilah produk-produk aksesoris ini. Jadi kami gabungkan batok kelapa dengan sabut kelapa sebagai hiasan di atasnya. Ini seperti melukis ya, seperti melukis karena harus pakai pinset kecil-kecil gitu. Dan kami berdua itu nggak ada background kerajinan sama sekali. Saya sastra Inggris, dia teknik elektro, nggak ada hubungannya. Tetapi kami mau mencoba dan Tuhan memberikan hikmat. Dan puji Tuhan itu diminati. Jadi sampai sekarang beberapa toko souvenir masih mengambil produk ini dari kami, walaupun dengan kemasan yang sudah berbeda. Slide selanjutnya. Silakan Pak Ambro. Nah, jadi kami bersyukur bahwa setelah 2 tahun masa penantian yang panjang, kami akhirnya dilirik oleh perusahaan tambang. Padahal di awal-awal proposal, salah satu proposal yang masuk adalah ke CSR tambang untuk bantuan pengadaan mesin-mesin untuk memulai usaha kokomes. Tapi cukup lama kami menanti. Akhirnya setelah 2 tahun mereka mulai melirik kami dan puji Tuhan akhirnya kami dibantu dengan permesinan, dengan bangunan. Kami hanya membuat lantainya, kemudian selanjutnya dari perusahaan tambang yang membangun sampai dengan menyediakan mesin-mesinnya. Ini karena ini berhubungan dengan program perusahaan juga, program CSR, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi klop dengan visi misi dari kami Walegonovo. Oke, next. Nah, akhirnya setelah 2 tahun kami mencoba mengumpulkan kurang lebih 11 warga masyarakat yang menjadi tim kami untuk kami berlatih bersama dengan mesin-mesin yang sudah ada. Kami berlatih bersama untuk supaya nanti setelah bangunannya selesai, mesinnya dibawa ke tempat kami bersama-sama dengan 11 orang ini akan memulai sebuah usaha yang baru dengan melibatkan masyarakat yang banyak. Oke, next.
Nah, setelah mesin itu ada, bangunan itu jadi, akhirnya kami mendapat sebuah tantangan yang besar. Saya yakin bahwa semua kita mengalami yang namanya dampak pandemi COVID. Apalagi kami yang berhubungan dengan sektor pariwisata, toko-toko souvenir itu akhirnya stop memesan di kami, kemudian pameran-pameran untuk kami branding itu ditiadakan, penerbangan ditutup, sehingga akhirnya kunjungan wisatawan bahkan turis asing yang ke workshop kami itu tidak ada lagi. Akhirnya itu kurang lebih 3 bulan itu kami nol omset, tidak ada omset sama sekali. 1 bulan pertama kami masih bisa mempertahankan sampai 1 karyawan, tetapi di bulan kedua pertengahan akhirnya kami menyerah. Kami harus mengatakan mohon maaf, untuk sementara kami rumahkan dulu karena memang kami tidak ada omset untuk membayar karyawan kami. Seperti itu yang kami alami. Tetapi next slide. Kreativitas muncul lagi untuk bagaimana kami menyiasati pandemi ini. Kami tidak punya omset, tetapi waktu itu ada anjuran untuk rajin mencuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Akhirnya kami melihat, ini sebuah peluang. Peluangnya yaitu menyediakan tempat cuci tangan bagi warga masyarakat. Dan puji Tuhan, kami menangkap ini, kami membuat ember tempat cuci tangan, dan puji Tuhan, pada waktu itu lumayan banyak yang laku, kurang lebih 300 buah. Itu sangat-sangat membantu agar asap dapur kami tetap mengepul. Dan satu hal lagi, bisa memberikan tambahan penghasilan untuk karyawan yang sempat kami rumahkan waktu itu. Oke, next. Mbak, waktunya sudah tinggal 4 menit lagi, mungkin bisa di. Oke, baik, terima kasih ya. Ini juga produk ketika masa pandemi ya. Tadi sudah dijelaskan lewat video tadi. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ya. Kami pokoknya berusaha untuk tetap teguh pada panggilan kami. Di masa pandemi, saya pribadi sempat ada tawaran untuk kembali ke pekerjaan lama di Semarang. Gajinya menggiurkan, 3 kali lipat dari sebelum saya pindah ke sini ya. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah kami di sini, jadi kami mau teguh pada panggilan itu walaupun saat ini mungkin terasa berat, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Jadi kami bersyukur dengan keteguhan kami pada panggilan, seperti yang disampaikan tadi juga bahwa UMKM banyak mendapat dukungan. Kami berkesempatan juga untuk menerima kunjungan dari istri Menteri Koperasi dan UMKM, dan banyak dukungan akhirnya mengalir karena kami juga berusaha teguh dengan panggilan kami. Slide berikutnya, ini beberapa produk kami yang kami masih kembangkan saat ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini. Kami mendapat tantangan sekaligus juga kesempatan, kepercayaan ketika awal tahun ini kami mendapat mesin yang lebih besar, permintaan paling enggak Kokomes. Ini mimpi kami sejak 2015 ya. Sejak 2015 akhirnya Tuhan mulai jawab di awal tahun ini. Jadi ini, tapi seiring dengan kepercayaan besar, ada tanggung jawab besar yang juga Tuhan berikan pada kami. Bahwa kami harus meningkatkan kapasitas produksi kami, terus menggerakkan untuk pemasaran lokal dan juga ekspor. Karena kalau kita bicara tentang sabut kelapa, begitu banyak turunannya, kelapa dan turunannya, begitu banyak yang bisa kita lakukan. Untuk Kokomes saja, di Indonesia ini masih kekurangan pemasok. Kami kapan lalu dari jalan tol
pemegang proyek jalan tol di Manado meminta kami untuk menyediakan Kokomes, tapi kami tidak sanggup karena kami belum memiliki mesin talinya. Tuh, sebetulnya Indonesia membutuhkan banyak sekali. Ini satu peluang. Kemudian kami semakin tertantang untuk pemberdayaan masyarakat yang melibatkan banyak orang dan pembentukan kelompok-kelompok kreatif. Ini berkaitan dengan mimpi kami menjadikan desa Pinenek sebagai desa wisata sabut kelapa. Harapannya kayak semacam tiap-tiap RT dia punya konsentrasi. Ada yang membuat keset, ada yang membuat sapu, ada yang membuat Kokomes, ada yang kami. Dan kami tidak akan mematikan mimpi itu. Berikutnya, kurang 3 slide lagi ya. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini bagian dari kami untuk menghadapi tantangan, yaitu dengan senantiasa belajar dan mengupgrade diri. Next, ya. Bagi kami, challenge adalah bagian dari tangga kesuksesan, sedangkan kegagalan adalah kesempatan untuk kami belajar sesuatu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin mau memulai merintis usaha di bidang green entrepreneurship ini, creative entrepreneurship ini banyak sekali peluangnya, dan jangan takut terhadap challenge, karena justru challenge itu membuat kita lebih dekat lagi dengan kesuksesan. Kalau challenge itu membuat kita mundur, maka percuma kita memulai. Jadi lebih baik terus bertahan, hadapi challenge demi challenge itu seperti seorang Daud yang menghadapi Goliat. Ya, nanti tiba saatnya kita akan meraih kesuksesan. Jadi terakhir, selamat kita semua berproses dan menemukan panggilan Allah yang unik dalam hidup kita. Karena setiap kita pasti Tuhan ciptakan dengan satu panggilan khusus untuk melayani Dia di muka bumi. Terima kasih.